Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-11 ini, izinkan kami untuk menampilkan hasil tugas kelompok kami dengan judul Efisiensi, Alokasi, dan Distribusi Pendapatan. A. Sistem distribusi pendapatan. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang yang merupakan sebuah jembatan antara produsen dan konsumen. Distribusi merupakan bagaimana cara penyebaran suatu produk agar sampai di tangan konsumen melalui cakupan suatu wilayah yang dapat dijangkau produk tersebut oleh konsumen. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu dengan dasar keagamaan secara integral yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan serta mengelola sumber daya agar mencapai falah. Adapun nilai yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Amanah yang diberikan kepada manusia sebagai pengelola sumber kekayaan serta diberi kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Distribusi dalam ekonomi Islam pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Distribusi dalam sistem ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting sebagaimana Rosalinda yang mengutip Yusuf Qaradawi, bahwa distribusi dalam Islam berdasar pada nilai 1. Kebebasan, 2. Keadilan. Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan, yaitu pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Pada dasarnya, dalam ekonomi Islam memiliki dua sistem distribusi utama. 1. Distribusi komersial. Distribusi komersial membahas mengenai gaji, biaya sewa, biaya produksi, profit, atau keuntungan baik pada pihak uang menjalankan usaha maupun pihak yang melakukan perdagangan melalui akad tertentu seperti akad mudharabah dan akad musyarakah. 2. Distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Pada distribusi ini dilakukan dengan cara adanya aliran barang ataupun jasa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, tanpa meminta timbal balik dari pihak tersebut. Bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja, tetapi pada distribusi ini dapat dilakukan oleh negara. Contohnya adalah seperti itqa. Berikut ini beberapa konsep Islam yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. 1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. 2. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. 3. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya, juga menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Usaha yang dapat dilakukan dalam pemerataan pendapatan. 1. Perintah. Perintah terbagi menjadi 2. Ada waris. Waris mempunyai dampak besar dalam rangka memisahkan jurang antara orang kaya dan miskin. Waris mempunyai alat yang efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan. Kemudian selanjutnya ada zakat. Zakat merupakan pungutan wajib bagi orang muslim yang mempunyai harta tertentu yang dikumpulkan dan diedarkan oleh wakilnya. Tujuan utama zakat untuk membantu meringankan beban orang-orang miskin. 2. Larangan. Larangan terbagi menjadi 3. A. Larangan riba. B. Larangan pemborosan. C. Larangan penimbunan. B. Efisiensi alokasi.
Efisiensi alokasi dalam konsep ekonomi konvensional dikenal dengan efficient allocation of goods, yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain, sehingga keadaan yang dianggap efisien karena keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi orang lain. Imam Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah mengatakan, janganlah kesejahteraan seseorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. C. Efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut adil, karena tiap unit dalam peraturan ekonomi di pasar keunggulannya modal awal antara satu dengan yang lainnya berbeda. Adil atau tidaknya sebuah alokasi dalam teori ekonomi konvensional tidak dapat dijelaskan. Dengan demikian, apabila adil diartikan sebagai sama rasa sama rata, hal ini sangat berbeda dengan makna ekonomi Islam, di mana yang dimaksud dengan adil adalah tidak semestinya sama rasa sama rata, melainkan yang paling penting adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Sehingga dalam ekonomi Islam terdapat milik pribadinya, terdapat hak milik orang lain. Pada dasarnya, hakikat harta merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Dampak distribusi pendapatan dalam Islam. 1. Dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Seorang Muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. 3. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. 4. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah distribusi pendapatan.